Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, al-ayah. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang jemaah yang mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam limpahan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat bertambahnya usia. Alhamdulillah Allah memberikan umur panjang kepada kita. Tak terasa sekarang kita berada di salah satu bulan di mana pada bulan ini adalah umat Islam senantiasa banyak memperingati tentang hijrah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam marilah kita sama-sama curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib berwasiat dengan takwa. Mudah-mudahan dengan perantaraan takwa itulah menjadi wasilah bagi kita untuk meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, kalau kita berbicara masalah hijrah itu diambil dari kata hajaro yang artinya berpindah tempat. Hijrah tentunya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi beberapa kali beliau hijrah. Di antaranya hijrah yang pertama pada tahun ke-5 dari kenabian beliau, berangkatlah 10 orang sahabat laki dan perempuan ke Habsyi, ke Ethiopia, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Hijrah di sana selama 3 bulan. Kemudian hijrah kedua 2 tahun kemudian berangkat lagi kurang lebih 75 orang sahabat Rasulullah SAW, laki-laki dan perempuan, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian hijrah yang ketiga ke Thaif bersama Zaid bin Harithah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hijrah Rasul ke Thaif, di mana baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat datangnya ke Thaif tidak disambut seperti halnya apa yang diharapkan. Tentunya Rasul pada waktu itu merasa berduka, akan tetapi karena Rasul itu adalah seorang kekasih Allah, maka tentunya segala sesuatunya beliau senantiasa menyerahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dijadikan pelajaran bagi beliau. Dan hijrah yang selanjutnya adalah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hadirin sidang rahimakumullah, hijrah yang kedua adalah hijrah secara ma'nawiyah, di mana menurut ahli fikih, wal muhajir man hajara ma'nallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau menurut sebagian ahli fikih, upaya keluar dari darul kufur ke dalam keislaman. Hijrah yang ma'nawiyah ini oleh para ulama dijabarkan lagi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada yang disebut dengan hijrah syu'uriyah, hijrah yang menyangkut akhlak dan moralitas umat pada waktu itu, yang tentunya bisa direalisasikan dan diaplikasikan pada kondisi saat ini. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama menghijrahkan sifat-sifat keburukan yang ada pada diri kita kepada sifat-sifat apa yang dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana anak beliau tiada lain karena adalah hulul Quran. Anak beliau tiada lain adalah Al-Quran berjalan. Yang kedua adalah hijrah iqtisadiyah,
menyangkut masalah perekonomian kita. Kita berharap apa yang kita nikmati, apa yang kita konsumsi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu min thayyibati ma razaqnahum halalan thayyiban. Tentunya halalan thayyibah ini halal dalam memperolehnya dan juga halal dalam mengkonsumsinya. Termasuk di dalamnya adalah halal dalam mendistribusinya. Yang ketiga adalah hijrah ad-daulah sultaniyah, yaitu menyangkut masalah undang-undang, menyangkut masalah landasan negara, yang tentunya bagi kita berharap kita bersama-sama untuk mengaplikasikan apa yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan kita. Karena apa yang ada dalam Pancasila pun juga tidak terlepas sebagiannya ada di dalam syariat agama kita. Wajib kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ingin lebih baik, ingin lebih bermanfaat, maka tentunya hal tersebut patut kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hijrah yang terakhir adalah hijrah i'tiqadiyah, keyakinan kita. Iman yang ada pada diri kita tentunya adalah yazidu wa yanqus, kadang-kadang bertambah dan juga kadang-kadang berkurang. Tentunya kita berharap dengan bertambahnya usia, keyakinan kita, keimanan kita semakin menebal, keimanan kita semakin terpatri dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada yang namanya rasa keraguan-raguan akan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hijrah i'tiqadiyah minasuk ilal yakin, dari sifat ragu-ragu kepada keyakinan kita akan rahman dan rahimnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya minariya ilal ikhlas, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya kita harus dibarengi dengan rasa tulus ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Kenapa saya katakan demikian? Apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, la yaqbalullahu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajah. Allah tidak akan menerima amal seseorang illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang dilakukannya hanya tulus ikhlas hanya semata-mata karena Allah, wabtaghi bihi wajah, tentunya mengharap ridhonya. Kemudian yang selanjutnya hijrah i'tiqadiyah itu adalah minar rahmati ila zuhud, kasih sayang Allah yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita, yang selalu patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Harus kita manfaatkan, harus kita aplikasikan kasih sayang tersebut dalam wujud karya yang nyata. Apapun yang Allah berikan kepada kita patut kita syukuri. Dan zuhud di sini bukan berarti kita meninggalkan keduniaan. Artinya zuhud di sini dalam arti kita tidak rakus. Semua apa yang ada pada diri kita tentunya kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apapun yang kita lakukan tentunya harus berpijak pada jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus, yang tentunya semuanya konsepnya ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya hijrah i'tiqadiyah minal adawati ila nasihah. Kita berharap al-mu'min lil mu'min, mu'min dengan mu'min, kalbun yani yasudu ba'duhu ba'da. Bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan, harus saling menguatkan. Artinya kalau kita bersatu padu tentunya kita akan sukses dalam melakukan apapun, dalam melaksanakan program apapun. Rasa permusuhan yang ada pada diri kita tentunya harus kita tinggalkan jauh-jauh. Kalaupun masih ada hal-hal yang seperti itu, kita punya kewajiban untuk watawasau bil haqqi watawasau bisabr, untuk saling mengingatkan di antara kita, dengan keluarga, istri, dan juga dengan tetangga. Dan marilah kita tinggalkan rasa adawah tersebut ila nasihat, kepada saling menasihati, saling menguatkan, dan juga kepada hal-hal yang senantiasa membuat kita lebih bersatu dalam melaksanakan perjuangan kita dalam rangka menegakkan dakwah di hadapan dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir adalah minal kibri ila tawad, dari sifat kita merasa tinggi hati, dari sifat kita merasa angkuh, merasa sombong, merasa besar, kepada sifat tawadu, kepada sifat rendah diri kita. Karena apa yang patut kita banggakan, apa yang patut kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini adalah merupakan titipan dari Allah.
yang kelak nanti kita akan minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah ini kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, keimanan kita, keyakinan kita, kekuatan dan juga kesehatan yang ada pada diri kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah dengan baik, dan juga sekaligus kita muhasabah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang pada diri kita. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya usia, kebaikan kita senantiasa lebih baik, lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ahsani wa syukru ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhan-nas ittaqullaha fi ma'mar wa antahu amanhan wa alamu anna Allah amarakum bi ibadah fi binafsi wa sanna bil malaikati bi qudsi fa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang rahmatullah, pada yang kedua ini marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari akan keterbatasan kita. Marilah kita bersama-sama muhasabah untuk kita sama-sama perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Dan atas kekurangan tersebut menyadari dengan yakin bahwa kita adalah khalqul insanu dhaifah, kita adalah manusia biasa, manusia yang lemah. Hanya kepada Allah jualah kita memanjatkan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan merupakan doa yang mabrur, doa yang terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'ama yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa shadaqana wa zakatana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal wabal wal fahsya wal munkar wal fitnah wa ta'un ma la yakshifu anhu ghairu. Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.